Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir di studio bersama saya dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin Dr. Arini Widodo. Selamat pagi Dr. Arini. Selamat pagi Mas El. Bagaimana kabarnya dok? Baik, senang sekali bisa ketemu lagi di Kompas TV. Oh ya, asik banget nih dokter. Oke, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Arini dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Arini, kita ke pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dijelaskan nih, sebenarnya di Indonesia kondisi penyakit kulit ini saat kanker kulit saat ini tuh apakah meningkat atau bagaimana dok? Jadi Mas El, dari seluruh data baik dari WHO maupun di seluruh Indonesia terjadi peningkatan prevalensi kanker kulit. Kalau dari data dari WHO bahkan di seluruh dunia untuk kanker non melanoma itu terjadi kira-kira 2 juta kasus dari setiap tahunnya. Sedangkan untuk melanoma 132.000 kurang lebih. Akan tetapi ini tidak sama prevalensi di Indonesia dengan di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia, menurut data dari RSCM dan Rumah Sakit Kanker Darmais, yang paling tinggi peningkatannya itu adalah karsinoma sel basal. Akan tetapi untuk melanoma cenderung kurang lebih sama setiap tahunnya. Jadi jumlah seluruh kanker kulit di Indonesia meningkat, tetapi terutama yang meningkat adalah karsinoma sel basal. Baik. Kalau untuk faktor penyebabnya sendiri, kira-kira yang paling berpengaruh itu apa dok? Nah, dari seluruh faktor yang dapat menyebabkan kanker kulit atau dan termasuknya salah satunya melanoma, itu nomor 1 adalah paparan sinar ultraviolet. Baik dia dari sinar matahari atau kalau di luar negeri yang ngetren yang namanya tanning bed. Nah, itu kalau dari kanker melanoma, itu dia berkontribusi 89%. Sedangkan untuk kanker kulit non melanoma, matahari berkontribusi 90%. Selain itu juga ada faktor-faktor risiko lain tentunya, misalnya genetik. Genetik at least katanya paling sedikit 10% menyumbang kontribusi terhadap kejadian kanker kulit. Kemudian ada juga faktor-faktor risiko lain, misalnya kalau kulitnya putih dia lebih mudah untuk terjangkit melanoma, lebih tinggi resikonya. Kemudian kalau kita ada riwayat kulit yang terbakar akibat matahari, kemudian adanya tahi lalat yang banyak. Jadi kalau orang punya tahi lalat misalnya lebih dari 50 dan ada tahi lalat yang bentuknya mungkin atipikal atau tidak biasa, itu tentunya lebih beresiko. Juga ada faktor-faktor lain seperti pajanan radiasi. Baik. Nah, dokter, ini kan kita bicara mengenai melanoma. Bagaimana sih kita caranya mengetahui bahwa ini tuh melanoma dan tahi lalat biasa? Nah, tim saya sudah menyiapkan grafis nih. Ini salah satu ciri-cirinya nih, bisa tidak simetris, bagian tepi tidak rata, ukuran lebih dari 6 mm, terasa sakit, permukaan bersisik atau berdarah, ruam kemerahan, bengkak di atas tahi lalat, ruam meluas. Ini ke arah kanker melanoma kan dok? Mungkin bisa membedakan tahi lalat biasa dengan ke arah melanoma itu seperti apa? Nah, tentunya kalau tahi lalat biasa, kita bisa lihat bentuknya biasanya bulat kalau tahi lalat biasa. Kemudian permukaannya rata dan tepinya biasanya teratur. Biasanya bentuknya bulat, kadang-kadang datar, sedikit menonjol. Sedangkan kita harus waspada adanya tanda-tanda keganasan, yaitu ada tanda yang namanya supaya lebih mudah mengingat, kita biasa ngomong ABCDE. Nah, A tuh asimetris. Jadi kalau kita lihat namanya tahi lalat tuh biasanya kiri dan kanannya kurang lebih sama. Ya, kalau yang ini slide-nya tidak simetris ya dok? Ya, kita bisa lihat di sini tidak simetris ya kan. Kalau tadi di gambar yang sebelumnya kita lihat lebih simetris. Betul. Nah, kalau yang ini kita lihat kalau kita bagi 2 kira-kira kiri dan kanan itu kan bentuknya berbeda. Jadi asimetris. B, border. Border berarti artinya tepinya. Kita bisa lihat tepinya. Tepinya itu tidak teratur, jadi kita lihat ada bergerigi, jadi tidak bulat. Terus C, kita bisa lihat color atau warna. Lihat warnanya campur-campur. Biasanya kalau namanya tahi lalat, kadang-kadang hitam, kadang-kadang coklat, tapi warnanya homogen. Ini warnanya heterogen. Ada yang putih, ada yang kemerahan, ada yang kebiruan, ada yang coklat, ada yang hitam. Jadi warnanya bervariasi. Kemudian D, diameter. Kita bisa lihat bahwa diameternya kurang lebih biasanya lebih dari 6 mm. Nah, 6 mm itu kira-kira seberapa sih? Itu kira-kira sebesar penghapus pensil. Yang di atasnya pensil itu kan ada penghapus, itu sekitar 6 mm. Jadi kira-kira sebesar itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendeteksi dini saat dia lebih kecil.
Terus yang terakhir adalah E. E adalah evolution. Jadi misalnya ada titik yang semula warnanya atau kita lihat cuma titik aja, terus kok dia berubah dengan cepat. Entah dia membesar dengan cepat, atau kemudian seperti ini, ada timbul luka, ada timbul gatal, ada Ruam, timbul ya? merah, ya, ada timbul ruam. Itu semuanya kita harus waspada karena itu adalah gejala-gejala dari melanoma.